Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsan amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bainama nakanu khususan malibdatul kitab al-syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bandari al-Syekh al-Syafi'i bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatur rabi'atu, dan makalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man hafidha as-salawatil khamsah, man siapapun hafidha yang menjaga as-salawati salat-salat al-khamsah yang 5, orang yang istiqomah liwaktiha waktunya, wa dawama 'alaiha dan istiqomah dalam salat 5 waktu itu, ay ala muhafadhatis salawati, artinya menjaga salat 5 waktu, tidak pernah lewat waktunya alias masih dalam waktunya. Bahasan fikih kemarin ya, ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah, ada waktu jawaz bi karohah, ada waktu tahrim dan lain-lain. Lah orang yang istiqomah dengan sholat 5 waktu nggak pernah sampai lewat waktunya, akramahullah, maka Allah akan memuliakan orang tersebut bitisni karomatin, dengan 9 kemuliaan. Keramat, karomah kalau bahasa kita keramat. Lah sekarang itu keramat udah mengalami perubahan makna. Keramat itu kalau orang yang bisa terbang, bisa ngomong dengan jarak jauh. Lah sekarang mah nggak perlu pakai keramat, pakai video call, pakai HP, naik pesawat, orang jalan di atas air juga bisa. Apa sih yang nggak bisa sekarang ya? Keluarin air dari dinding bisa lewat keran ya. Apa sih yang enggak? Keramatnya Nabi dahulu itu bisa dipelajari dan dikembangkan oleh umat Nabi Muhammad. Keramatnya Nabi Musa, tongkat dipukul belah laut, tapi kan cuma sekali pakai. Begitu Nabi Musa lewat sama tentaranya, laut udah nyatu lagi, tentara Fir'aun udah gak bisa lewat. Tapi hebatnya Nabi Muhammad belah laut yang di Suramadu itu. Ya, mau kafir mau apa mas bisa, mau bajingan mau tengik bisa lewat. Nah iya, Nabi Sulaiman itu bisa terbang sendirian, nggak bisa ngajak orang. Orang sekarang bisa 500 orang angkut sekali terbang. Ya, berarti kan karomah atau bahkan mujizatnya Nabi dahulu itu bisa bisa ditiru, bisa diakal-akali sama umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu pernah diminta untuk air, ini batu diginiin itu,
diapain namanya ini? Keluar 12 sumber mata air. Cuman 12. Di masjid-masjid besar itu berapa? Ya keran. Oh, sabrek-abrek keran. Orang yang sholat 5 waktunya tidak pernah terlewatkan, maka akramahullahu bitisni karomatin. Allah akan memberi kemuliaan dengan 9 kemuliaan. Awwaluha, yang pertama, yuhibbuhullahu ay yahussuhu bil qurbati wal ahwalil aliyyah. Kemuliaan yang pertama yang diberikan orang yang istiqomah 5 waktu sholatnya, nggak pernah sampai lewat waktunya, Allah akan yuhibbuhullah, mencintai orang tersebut. Ayahussuhu artinya menspesialkan, bil qurbati dengan kedekatan, wal ahwali dan kondisi-kondisi keadaan-keadaan al aliyati yang mulia. Nah, kita itu kan mendefinisikan mulia itu kan seperti dalam Al-Qur'an itu yang apa bunyi ayatnya? Akroman itu. Indah, Bukan itu. Yang ketika dia dapat banyak duit merasa dia dimuliakan oleh Allah, ketika duitnya sedikit merasa dihinakan oleh Allah itu. Fayaqulu rabbi akroman. Sebelumnya gimana bunyinya? Gimana Pak Ustaz? Ya pokoknya juz 30 itu kan. Pokoknya dia amal isanu mabtalau ida akrono ya. Pokoknya belakangnya ketika ia diberi keluasan oleh Allah, semuanya mudah, semuanya bagus dari sisi keduniaan, dia fayaqula rabbi akroman. Dia mengatakan Tuhanku sedang memuliakan aku. Tapi ketika dia lagi sulit hidupnya, dia bilang wa itu rabbi ahana. Itu bunyi ayatnya sebelumnya gimana Pak? Lupa sih. Orang kalau lagi lupa diinget-inget ya tetap lupa ya. Ntar kalau kelar baru ingat. Asar apa ya? Bukan, pokoknya juz 30 itu. Al-Fajr ya. Awalnya gimana buat? Pokoknya ayat atasnya itu fayaqulu rabbi akroman, terus bawahnya fayaqulu rabbi ahanan. Fa amal insanu idza mabtalahu Fa akramahu wa na'amah ya. fa akrahu wa na'ama fayaqulu rabbi akroman. Orang itu kalau lagi diuji itu kan bukan hanya dikasih susah ya, lagi banyak duit, lagi senang, lagi sehat, dia bilang saya sedang dimuliakan Allah. Ketika lagi diuji, wa idza mabtalahu kan, terus itulah yang Ustaz yang hafal, saya nggak hafal ayat itu. Dia kan ujungnya fayaqulu rabbi ahanan, merasa dia wah saya lagi dihinakan oleh Allah. Padahal ukuran hina mulia kan dari sisi Allah bukan itu. Wa yakunu badanuhu, dan yang kedua, kalau yang awal tadi kan orang itu diberikan spesial kedekatan khusus dengan Allah. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan, dan adalah badannya sahihan. Sahihan itu Iya benar, bagus. Bila uyubin, tanpa ada cacat, tanpa ada penyakit, seger sehat. Nah, kalau sholatnya bisa berdiri, bisa rukuk sujud dengan sempurna, berarti kan yo sehat. Wa tahrusuhu, dan menjaganya al malaikatu, malaikat, minal balaya. Balaya itu jamak dari kata balak. Kalau satu balak, ya namanya balak. Kalau banyak, balaya. Berbagai macam malaikat menjaga orang tersebut dari berbagai macam bala, musibah. Allati lam tubram, yang itu tidak pasti. Bala itu tidak pasti. Wa tanzilu, dan menurunkan al barakat, wa tanzilu, dan turun al barakatu, berkah. Ai al khairul kathiru, kebaikan yang banyak. Rumah orang Islam yang tidak pernah dipakai buat sholat sama yang sering dipakai buat sholat itu hawanya beda ya. Kita masuk ke rumahnya itu, padahal kita mendeskripsikan aja kadang bingung kayak apa, cuman kita bisa merasakan rumah
Lain orang yang sekalian beda agama loh ya. Rumah orang Islam yang enggak pernah dipakai buat sholat. Itu ketika kita masuk sama orang yang rumah yang biasa dipakai buat sholat, hawanya bisa. Kita bisa merasakan, tapi kalau ditanya gimana sih? Udah. Kayak pernah saya disuruh nganter masuk ke Mbah Priyo. Itu udah nyampe gerbang loh. Itu hati saya kayak jangan masuk. Akhirnya putar balik saya. Orang-orang pada masuk, bawa rombongan dari kampung. Saya malah jajan nongkrong mangan kopi di depannya ini. Itu pertama. Kedua, hampir sama kasusnya. Saya diminta untuk nganter. Dulu waktu tanah saya tinggal di sana kan dekat. Ya itu dia nyampe gerbang, hampir masuk, ya nggak jadi. Padahal kalau ditanya untuk menjawabnya bingung deh. Alasannya apa? Nggak tahu. Pokoknya begitu masuk, enggak. Padahal orang-orang pada tahu Mbah Priyo. Tapi kalau yang lain enggak pernah. Baru ngerasain ketika masuk di situ. Dan sama kayak masuk rumah yang sering dipakai buat sholat sama enggak. Kita ditanya kadang kalau ditanya apa sih? Enggak tahu, cuman perasaannya beda. Wa tanzilul barakah dan turun keberkahan ay al khairul katsiru fi darihi di rumahnya. Wa yadharu dan nampak ala wajhihi di wajahnya si mas sholihin, tanda-tanda orang soleh. Bukan kok bathuk ireng ibu. Bathuk ireng mas seberapa lama sih ya? Tinggal diusak cepet. Apalagi yang model kulit sensitif kayak saya. Saya pernah ngetes pakai karpet yang zaman dulu yang hijau polos loh. Dulu kan karpet itu kan polos yang lebar hijau, warna hijau ada merah itu. Kadang yang dipakai buat panggung. Itu pernah saya ngetes. Sujud saya agak saya selorok rono ke depan. Agak ndot. Lah itu nggak nyampe sebulan. Itu udah ada tanda 2 hitam di sini. Oh ternyata ngitemi jidat gampang. Nggak lama, nggak nyampe sebulan ini hitam. Lah apakah itu tanda sholat? Bukan itu. Walaupun di Quran kan ada ya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di wajahnya, bukan di jidatnya. Wajahnya. Di wajahnya itu ada tanda-tanda bekas sujud. Lah tanda bekas sujud itu ya wajahnya disawang. Dilihat tuh nggak ngeselin. Nggak ngeselin. Pokoknya tahawanya itu nyenengin. Bukan kok ireng, bukan. Ireng tanda sujud bukan. Iya. Ai alamatuhum artinya tanda-tanda mereka, tanda-tanda kesalehan mereka. Yang selanjutnya nomor berapa itu? Wa yulayyinullahu qalbahu wa yulayyinu dan layyana yulayyinu melembutkan. Allah qalbahu hatinya. Hatinya itu enggak keras. Hatinya lembut, mudah tersentuh, mudah terenyuh. Fayak balu al mawaid sehingga hatinya itu mudah menerima nasihat. Jadi gampang dinasehati. Orang kalau udah hatinya keras gitu. Kayak lagunya Elvi Sukaesih Petrus ya. Sungguh hatimu. Pokoknya kalau ada nyanyian yang tahun-tahun itu Pak Idris saja. Asetnya banyak rumah dia. Oh iya. Hatinya keras. Hatinya lembut. Kalau di dalam Quran kan yang dicap hatinya keras kan orang-orang Bani Israel yang terkenal ngeyel. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hatinya keras sehingga dinasihatin kayak apa wis angel mendal nasihat. Wa yamurru dan lewat alas sirati ke jembatan penyeberangan kalbar kilami seperti kilat yang lamik. Lamik itu blek kayak kalau ada kilat kalau pas mendung itu apa namanya? Iya kan kalau ada kayak blek gitu kan ya. Ya kalau digambar sih kayak begini logo PLN ya apa nyetrum.
Ya, banjir itu matiin Pak Ustaz. Aduh, lah lupa nggak dimatiin. Wah, Ini dia tadi ngisi air lupa. Udah mati belum Pak Ustaz? Wes, geser. Lupa dia dimatiin. nggak ada pembuangan emang itu. Enggak ada, Pak. Udah, ntar. Yo, dikurangi. Itu gayung di atas, Pak Ustaz. Gayung. Taruh tuh di teko. Udah buang keluar. Kembang itu siram. Pot siram. Kalau dibuangin ke sini balik lagi ke situ airnya. Itu pot. Kalau buang ke situ balik lagi, Pak Leman. Balik lagi ya. Itu kan ada lubang di bawah. Lupa pleng. Eh? Iya. Ya kalau nggak ketahuan ya tahu-tahu ngambang aja. Pas kerasa kan? Apa dingin Lupa pleng tadi. Iya belum mandi kali ya, Man. Ya Pak Ustaz. Dan terambil. Ngisi lagi. Lupa pleng. Oh iya, aromanya ikan ada. Agak maju. Ini agak rendah yang situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamurru dan lewat ala sirati ke sirat, jembatan penyeberangan. Kalbarkil lami seperti kilat yang nyamber. Lami itu kalau nyamber itu lihat gitu tok. Celeret. Al-mudhi artinya ya nyamber itu cemplorot. Kalau wong Jawa cemplorot. Berarti ngelewati siratal mustaqim wa yunjihillahu minan nar, dan Allah menyelamatkan orang tersebut minan nari dari neraka. Nari jahannam artinya neraka jahannam. Wa yunazziruhullahu, dan Allah menempatkan orang tersebut fil jannati di surga, fi jiwaril ladzina, di sekitaran orang-orang atau menjadi tetangga. Kalau sekitar berarti kan tetangga ya. Orang-orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tanda-tanda wali. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tanda-tanda wali itu orangnya nggak pernah khauf, nggak pernah merasa takut, wala yahzanun, dan nggak pernah merasa khawatir. Nah kalau kita ini ada gas langka khawatir, takut, wah bukan wali kita ini. Wali, nggak kelasnya wali. Tapi nonton TV ada berita apa, wah gimana banjir, aduh, wah bukan kelas wali begitu. Wali itu orang yang la khaufun. Ala inna awliya Allah, ingatlah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Hidupnya ini pokoknya enggak pernah takut, enggak pernah khawatir, wis bahagia, happy ya. Wali. Ai fi qurbil awliya il kibar, artinya dekat dengan para wali-wali Allah yang besar. Besar Pak Ustaz. Iya. Orang yang istiqomah 5 waktu nggak pernah jalaninya sampai keluar waktunya, wis makomnya sama aja sama wali. Ternyata jadi wali gampang ya, gampang. Tapi ya salah satu sisi wali itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, tapi kalau kita kan yang dari sisi itu kan masih khawatiran dulu ya. Terima rapot anak. Oh, itu udah khawatir, udah nyari les ke sono kemarin. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, khamsu shalawatin, 5 salat, man hafadha, siapa yang bisa menjaga, alaihimna, ke 5 salat itu, kanat lahu nuran, maka salat itu akan menjadi cahaya, penerang, wa burhanan, dan bukti, wa najatan, dan penyelamat, yaumal qiyamati, di hari kiamat.
orang tua dulu kalau anaknya mau merantau ya pesennya wes mau kerja apa aja terserah, yang penting sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu biar kelihatannya enteng, ya nyatanya berat. Banyak orang ada kegiatan-kegiatan tertentu sampai kadang sholat 5 waktunya lewat. Wa man lam yuhafiz alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, lam yakun lahu nuran, maka tidak ada bagi dia nuron, cahaya, wala burhanan, dan bukti, wala najatan, dan penyelamat. Wa kana yaumal qiyamati, dan dia nanti di hari kiamat ma'a Fir'aun, jadi tetangganya Fir'aun. Wa Qarun, orang kaya paling fenomenal. Tenggelamnya di Mesir, lah nemu harta di sini bilangnya. Berarti kan orang kaya paling fenomenal ya. Sampai orang nemu duit bilangnya harta karun. Wah Haman itu konon katanya yang merancang piramid. Karena Haman itu kan kalau sekarang mungkin menteri apa ya, yang bagian arsip, PUPR apa lah. Lah Fir'aun itu karena diomongi sama Musa katanya Tuhan itu di atas, makanya dia bangun terus, mana udah tinggi kok belum ketemu sama Tuhan. Nah, yang rancang itu namanya Haman itu tadi. Lah akhirnya Haman, iya sama, saya udah bangun tinggi juga nggak ketemu Tuhannya di mana sih? Ya itu akhirnya ya wes. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu tokoh munafik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasul itu waktu perang Uhud, kekalahan itu kan karena adanya orang-orang munafik. Kalau rapat dia yang ikut, ayo serang. Giliran di orang nyerang dia melipir. Itu Ubay bin Khalaf sama satunya lagi Abdullah bin Sabah. Sampai dia bangun masjid nggak jauh dari Masjid Nabawi, tapi akhirnya masjid itu dibakar. Maka kasus pertama kali pembakaran masjid di zaman Rasul, yang nyuruh Rasul sendiri, Mas. Karena masjid itu dinamakan Masjid Diror namanya. Karena masjid itu dibangun bukan untuk berjamaah tapi untuk nyanyi. Oh, kena kasus kriminal. Nah masjid itu yang melopor ya tokoh-tokoh munafik tadi itu. Abdullah bin Sabah terus sama Ubay bin Khalaf. Dia bangun masjid bukan untuk syiar Islam tapi untuk memecah kekuatan Islam, yaitu menjelang perang Uhud. Akhirnya ya bener, orang-orang yang tiap hari nongkrong di Masjid Diror itu yang merongrong kekuatan pasukan Islam pada saat perang Uhud, sampai perang Uhud kalah. Awalnya mereka siap, saya siap di bagian ini ya Rasul. Begitu pas dia perang, orang-orang pada perang dia melipir pulang. Ini kadang di masyarakat kita yang model begitu ya ada ya? Emang ada Riz? Banyak. Kalau di sini nggak ada Riz? Wah, kalau sono nggak tahu saya. Kalau di sini mah orang baik semua. Orang nggak ada di sini. Di grup aja, ayo. Giliran pas ininya nggak nongol, gitu. Jauh sekarang namanya pengurus online. Itu di zaman Rasul udah ada kasus begitu, udah ada. Dan masjidnya dibakar, dirubuhin loh gitu. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, wa karrama wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Kalau kata orang-orang Salafi, yang karrama wajhah itu rekayasa orang Syiah, yang mereka menuduh Syiah, ya bukan menuduh sih, ya memang orang-orang Syiah itu sangat mendewa-dewakan Ali. Sampai-sampai yang Syiah yang ekstrim menuduh bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah perebut kekuasaan, jabatan khalifah.
Saya di Facebook itu ada teman Facebook itu memang apa namanya aktivis Syiah ekstrim. Tiap hari dia bikin status, itu statusnya pakai bahasa Arab. Allahumma al'an Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah. Ya Allah, ini doa dia itu, laknatlah Abu Bakar, Umar, Aisyah. Itu hampir tiap pagi, asal saya buka Facebook, ngelewatin dia bikin status itu tiap hari itu hampir. Wah ini Itu enggak ini orang yang balikin. Itu kamu dosa, kamu tahu. dia nggak dosa, kata dia malah pahala Pak. Kalau kita dibunuh halal Pak Haji. Oh. Dosa. Dia Syiah Rafidhah, Syiah yang ekstrim, yang sampai terjadi peperangan di masa sahabat Ali, yang sampai sahabat Ali akhirnya mengadakan majelis tahkim. Ya itu ya salah satu yang mau provokasi orang-orang Syiah. Orang Syiah kalau di Indonesia enggak begitu banyak. Kalau dulu konon tokoh yang itu di Indonesia itu Jalaluddin Rahmat, orang udah nggak ada. Terus dulu pernah dituduh Syiah juga sama penyanyi religi gitu. Bukan. Ada Alwi. Haddad Alwi. Sekarang Habib Hussein juga di sini. Pokoknya asal yang dari kalangan habaib nentang salafi langsung turun bonit Syiah. Sembolah itu pertentangan yang sampai kiamat kurang 2 jam ya nggak bakalan kelar. Tapi yang ekstrim itu tadi. Tapi kalau secara gampangnya orang Syiah itu ketika dia sholat itu dia membawa tanah Karbala segini loh. Dan ketika dia sujud itu diletakkan di tempat sujudnya. Begitu dia sujud pokoknya nempel. Nah di sholat kantongin lagi. Itu kalau sholat. Ketika wudhu dia kakinya itu nggak dibasuh, cukup diusap. Karena memahami ayat wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau kita kan bacanya wa arjulakum karena diatofkan ke wujuhakum wa aydiyakum. Kan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dibaca nasab. Nah, kemudian nasab itu fathah katanya. Wamsahu biru'usikum, maka usaplah biru'usikum sebagian kepala kalau kita Syafi'i. Kemudian dia membacanya, ayat itu dibaca wa arjulikum. Sama, maka wajibnya bagi dia, kata dia, disamakan dengan sebagian kepala, hanya cukup diusap. Tapi kalau dalam mazhab kita bacanya wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Beda dikit aja itu bisa konsekuensi hukum. Kalau dalam ilmu usul fikih itu memang luar biasa. Meneliti ayat Quran itu sampai segitu. Sampai ke situ ya. Apa tadi? Al-buka'u ala salasati aujuhin. Nangis yang diridhoi oleh Allah itu ada 3 arah atau 3 macam. Ahaduha, orang yang menangis min khaufi adzabillahi ta'ala, karena takut kepada azab Allah. Ini kita yang pernah nangis ya sih kalau lagi ibadah ini? Masa sih Saya itu termasuk orang yang gimana ya, kalau ada orang acara zikir kok sampai nangis itu malah kadang itu nangis beneran kalau Nangis ini kali habis berantem sama orang tuanya. apa keingetan sama utangnya apa ya. Kadang saya itu bersuudon, hati saya jangan-jangan hati keren keras kali ya. Lihat orang nangis malah diketawain ya. Berarti hati saya itu mbak keras apa boh. Itu saya misaris kalau ngaji kalau ngimamin nangis dulu. Lah iya. Misaris. Saya misaris. Misari Rashid, bukan Misaris. Misari Rashid. Iya, nangis dulu. Sudah juga sama. Ya, kalau dia nangis loh, gajinya milih apa ratusan juta ya. Lah kalau Ustaz Kohar imami nangis ya. Udah 2 bulan Nggak punya beras. bacanya ayat seneng tapi kok nangis. kebanget. Kebetulan batin ini kena pinjol. Kalau ceritanya Gus Baha itu kan ada orang haji
begitu melihat Ka'bah nangis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pahalanya gedean dia. Matur nuwun Pak Satam. Alhamdulillah. So ini. Ketika ditanya, Pak, sampai kok bisa nangis begitu terharu? Bukan terharu, cuman pengen megang beginian aja kok saya jual sawah sampai hektar. Itu kan pengatakan jujur ya. Cuman pegang ini loh ini. Sawah saya ini. Sawah satu subin. Bukan nangis buat tanam apel. Lu nggak kacil satu subin. Orang-orang awam nih kan kalau ditanya kan ya jujur banget ya. Oh, kadang kan kalau orang-orang terpelajar malah saya terharu melihat Ka'bah. Pura-pura. Lah ini kan jujur ya Allah, cuman megang beginian aja. Buah. Pulang sahur udah kagak ada. Aduh ya Allah. Ahaduha min khaufi adzabillahi ta'ala. Yang pertama karena takut azabnya Allah. Kita cerita azab ya ketawa-ketawa ya. Wasani min rahbatis sukhti. Karena saking takutnya kepada kemurkaan Allah. Ai min khaufi ghadabillahi ta'ala, artinya takut dari murkanya Allah ta'ala. Wasalisu, dan yang ketiga min khasyatil qati'ah, karena takut putus. Bukan putus cinta ini mah, bukan. Ai min khaufil bu'di 'anillahi wa iradihi ta'ala anhu. Takut jauh dari Allah dan Allah berpaling darinya. Jadi kata Sayyidina Ali, ada 3 macam tangisan yang buat Allah senang, yaitu nangis karena takut azab Allah, nangis karena takut murkanya Allah, nangis karena takut jauh dari Allah. 3-tiganya kita enggak ya. Nangis itu kan kalau udah mepet-mepet ya. Wah, yo. Ya Allah. Nangis terpaksa. Fa amal awwalu, adapun yang pertama yaitu yang nangis karena takut azab Allah. Fa huwa kafaratun lidzunub, itu kafarah itu penghapus lidzunub, dosa-dosa. Wa ammasani, adapun yang kedua, fa huwa taharatun lil uyub, penyuci uyub, aib. Aib itu kalau satu, kalau banyak uyub. Lain kalau uyub Jawa itu lain, Pak. Kalau uyub Jawa ya lagi minum itu uyub. Nah, kayak Pak Sakohar, nah itu namanya uyub. Uyup ini. Uyub. Kalau Betawi apa, Pak? Yuk. Wahya matan kusu martabatan, yaitu berkurangnya kedudukan, martabat kedudukan. Wa ammas salisu, adapun yang ketiga, fahuwa al-wilayatu, itulah kewalian. Wali itu takut bukan karena marahnya Allah, bukan karena azabnya Allah, tapi takut jauh dari Allah. Itu wali. Ai fana'ul baqi, artinya fana itu menyatu, melebur. Binasa. Bukan. Fana itu seperti Syekh Siti Jenar, itu dia fana. Fana itu meleburkan dirinya pada Allah, bahwa dirinya itu enggak ada, yang ada Allah. Kalau Jawa dulu nyebutnya manunggaling kawula Gusti. Kalau di Mesir atau di mana dulu ada namanya Ibnul Arabi, namanya Al-Halaj, namanya Wihdatul Wujud, bahwa menganggap dirinya itu enggak ada, saya itu enggak ada. Yang ada Allah. Wong saya ini enggak bisa apa-apain, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, adanya Allah.
Cuman ya disalahpahami muridnya bahwa Sayyidi Jenar itu Allah. Padahal Sayyidi Jenar enggak begitu ngomongnya. Disalahpahami. Saya dulu punya buku kontroversi Sayyidi Jenar. Sayyidi Jenar dipenggal itu bukan hanya alasan itu semata. Ada alasan politis. Karena dikhawatirkan Sayyidi Jenar itu kalau sekarang tokoh oposisi. Dia yang sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Demak. Nah, makanya biasa-biasalah ya untuk membungkam lawan politik, ya akhirnya dicari-cari, ketemu tuh kesalahan, kemudian dihukum pancung. Nah, itu selalu salah satu sisi penulis sejarah. Sejarah itu kan tergantung siapa yang nulis nih. Pak Harto itu kalau yang nulis penggemarnya, ya Pak Harto nggak ada cacat. Tapi kalau yang menulis kok lawannya, ya semuanya cacat. Ya segitulah. Ail fana'ul baqi artinya meleburnya orang yang menangis an nafsihi dari dirinya liqiyamihi inda rabbih, menyatu dengan kekuasaan Tuhannya, yaitu Sayyidi Jenar atau al-halaj. Ma'a ridhol mahbub beserta dengan ridhonya yang dicinta, wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Fasamratuhu maka fasamratu kafari dzunub, maka buah dari ditutupnya dosa-dosa an-najatu, yaitu selamat minal uqubati, dari berbagai macam siksaan fil akhirati, di akhirat. Wasamratu taharatil uyub, dan buah dari disucikannya macam-macam aib an-na'imu, macam-macam kenikmatan, al-muqimu ay ad-daimu, yang langgeng alias surga. Wadarajatul ula, dan derajat yang tinggi fil jannati, di surga. Wasamratul wilayati, dan buahnya dari kewalian ma'aridul mahbub beserta dengan ridhonya yang dicinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani husnul bisyaratil khairil ladzi yataghayyaru bihi bisyrul wajhi min ajlil farhi, yaitu bagusnya bisyarah. Bisyarah itu balasan, upah. Makanya sering kalau di guru-guru madrasah itu dia nyebutnya bisyarah. Jadi itu bisyarahnya berapa? Alah cukup buat beli sabun. Guru-guru madrasah di kampung kan begitu ya. Makanya rata-rata guru madrasah di kampung ya miara sapi, miara kambing. Kalau sekarang ya pada ngajuin apa namanya? Sertifikasi macam-macam. Makanya kadang orang-orang tua ya sebuah guru madrasah sekarang ya sama kayak guru SD. Kalau dulu kan murni orang berjuang, gajinya ya cukup buat beli sabun. Bisyarah namanya, bisyarah. Bisyarah itu nyenang-nyenangi, honor, upah. Al khairi wa khabari. Setelah bisyarah itu khairi. Bukan khabari. Khabari. Ayo khabari lagi gitu. Ba itu ba. Ba ya? Iya. Iya, di kitab saya remang-remang. Ya sama itu. Ba ya? Iya. Al-khabari artinya informasi atau kabar, alladzi yataghayyaru bihi, yang berubah bihi dengan bisyrul wajhi, senangnya raut wajah, min ajlil farhi, karena memperoleh kebahagiaan, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, birridho, dengan ridho. Aibu husuli ridhohu ta'ala anhu, artinya tercapainya ridhonya Allah anhu, dari al-wilayah tadi itu, para wali. Wa birru'yati, dan melihat, memandang lidzatihi ta'ala, terhadap zat Allah Ta'ala. Karena dulu waktu kita ngaji tafsir Yasin, kenikmatan yang paling nikmat di surga itu yaitu bertemu langsung dengan Allah. Min ghairi muqabalatin, tanpa berhadap-hadapan. Tahu dulu realnya kayak apa bertemu dengan Allah tapi tidak berhadap-hadapan. Wa ziyaratil, ziyarati apa ziarah itu tadi bacanya ini. Wa ziyaratul malaikah,
dan dikunjungi malaikat iyahu ya malaikat waziaratil malaika dibaca jer waziaratil malaikati dan diziarahi malaikat iyahu ya iya orang tersebut waziyadatil fadilati dan tambahnya kemuliaan al khairi artinya kebaikan. Ini orang yang nangis kita belum bisa, kita nangisnya kan bukan karena 3 ini ya nangis itu malah tukang kesetrum ya di sini. Nangis ya di sini. Oh iya. Bukannya di videoin kok Ustaz. Wallahu a'lam bishawab.